الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlayar tenang menuju pelabuhan, berbekal iman dan takwa, bersama seorang nabi yang penuh dengan keteladanan, Ismail alaihissalam, panutan sepanjang masa. Alhamdulillahirrabbilalamin, bahagia sekali hari ini kita bisa bersumbang kembali dalam sebuah program acara yang insya Allah bisa menguatkan iman dan juga Islam kita. Saya berharap jamaah yang ada di rumah dalam kondisi yang bahagia, semangat, dan mudah-mudahan juga tetap bersyukur. Baiklah, kita akan bersama-sama untuk menggali lebih dalam lagi tentang bagaimana keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, tentunya di sebuah program dari TVRI Jogja, yaitu Tablik Islami. Ya, siapapun kita pasti sudah sering sekali berkurban ya. Sudah sering kali merasakan sesuatu yang mungkin dalam hidup ini banyak hal yang harus kita lakukan untuk menunjukkan bukti kita cinta kepada Allah. Dan nampaknya di hari ini bersama saya Rina Kusulita dan juga pastinya jamaah yang di rumah sudah siap untuk belajar. Kita sama-sama untuk hadir berkumpul dalam majelis taklim Tablik Islami. Tentunya untuk berharap mendapatkan hikmah dan juga ilmu yang insya Allah bisa menjadi amal pemberat kita untuk menuju surga. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, saya tidak sendirian ya, saya sudah bersama dengan majelis taklim yang sudah hadir di studio TVRI Jogja. Langsung saja ya, saya ingin menyapa ini ya. Sebelah kanan saya dari mana ini? Majelis Taklim Khotijah, Masjid Nurul Balad, Donoloyo, Tahanan, Banguntakan, Bantul. Majelis Taklim Khotijah, Alhamdulillah, sehat, semangat. Majelis Taklim Khotijah, Istiqomah luar biasa. Majelis Taklim Khotijah, Guyur rukun sawase. Allahu Akbar. Masya Allah, ini latihan sudah berapa hari Bu? Barusan. Ya Allah, Ibu itu luar biasa ya. Nyampe sini TVRI langsung punya ide. Dari dapur langsung tiba-tiba langsung sehat, semangat, Allahu Akbar ya. Ya, sudah siap Bu untuk belajar kita sama-sama? Iya, ini hari ini berkorban apa Bu? Pagi tadi nih, berkorban apa Bu? Berkorban perasaan? Enggak ya, berkorban apa Bu yang paling nyata? ninggal rumah. Oh, ninggal rumah tuh berkorban ya? Oke, baiklah. Nih kalau ini sudah mewakili para ibu-ibu yang solihah, sekarang saya juga mau menyapa juga ini. Karena kita juga ditemani oleh majelis taklim nih, dari sebelah kiri saya. Dari mana? Bring the chance from impossible to possible. Allahu Akbar. Siapa kita? Leader of change, perisai integritas, kesehatan maksimal menuju Islam kapal. Insya Allah, Allahu Akbar. Next time. Masya Allah. Ini nggak mau kalah sama ibu-ibu juga kayaknya ya. Ibu-ibu baru latihan sekarang loh. Ini teman-teman latihannya kapan? Baru juga, beneran. Langsung beride gitu ya. Wah, keren banget. Ini sekarang kalau tadi sudah next to leader ya. Ini sebagai calon pemimpin yang luar biasa. Ini sekarang yang lagi bergelora, semangatnya apa ini?
dakwah ekonomi Islam. Ya, baiklah pemirsa. Kayaknya seru banget ya majelis taklim kita hari ini di Tablik Islami dari ibu-ibu dan juga dari para mahasiswa ya, pemuda yang luar dan pemuda-pemuda yang luar biasa. Nah, kita akan banyak belajar juga bagaimana nih dari point of view orang tua dan juga anak-anak untuk meneladani ketaatan dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, langsung aja nih, ini tadi sudah dibuka oleh Faruk ya. Nah, terima kasih ya Faruk ya, sudah menyenandungkan ayat suci Al-Quran dan sudah menghiasi hati kami ya, supaya lebih ingat lagi dengan cinta Quran. Kemudian juga sudah hadir insya Allah ini Ustadz kita yang luar biasa, yang mudah-mudahan juga bisa menambah dan mencerahkan iman Islam kita ya. Baik, sudah ada Ustadz Muhajirin SEI MEI. Beliau ini adalah seorang praktisi pendidikan keluarga. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau yel juga? Kalau tadi sudah majelis taklim sudah semangatnya luar biasa loh ibu-ibu ya, berkurban ninggalin rumah. Kalau ini mahasiswa berkurban apa nih? Ninggalin kelas ya, tapi seneng kan? Ninggalin kelas seneng itu Ustadz ya. Ini Ustadz apa nih tagline-nya ini? Bulan ini punya quotes apa ini? Jadikan bulan Dzulhijjah sebagai momen untuk memperbaiki diri. Masya Allah, bulan Dzulhijjah ya. Baik, dan pastinya juga pemirsa ingin banyak belajar juga bagaimana kita bisa memperbaiki diri ya. Terkait bagaimana dengan belajar keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam. Ustadz, ini pas banget ya momennya kita akan memperbaiki diri, menaikkan level diri kita juga sebagai hamba Allah. Ini kalau kita berkurban kan sudah kesekian kali ya. Tapi mungkin mengambil insight atau hikmah dari keteladanan Nabi Ismail itu perlu diasah lagi. Seberapa penting sih sebenarnya Ustadz kalau kita bicara tentang keteladanan dari Nabi Ismail itu? Baik, sebelumnya ingin kami sapa dulu ya, para pemirsa yang ada di rumah dan juga rekan-rekan sekalian, ibu-ibu majelis taklim yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa wa ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ketika kemudian kita berbicara terkait dengan Ismail alaihissalatu wassalam, betapa penting kemudian bagi kita untuk dapat meneladani bagaimana Ismail alaihissalatu wassalam, maka tentu kita tidak bisa terlepas dari peran orang tuanya. Dan ini sangat erat kaitannya dengan momen kita, ya, kita akan menyambut Idul Adha, hari di mana sebenarnya ini bukan momen bagi kita untuk hanya motong hewan, bukan momen bagi kita untuk sekedar bakar-bakar apa sate atau satai. Sate. Nah, bukan hanya sekedar itu. Tapi ini sebenarnya adalah hari ya, yang sangat luar biasa. Di sana ada cinta, ketulusan, serta pengorbanan. Maka ketika kemudian kita ingin ya, mengambil ibrah pelajaran dari Ismail alaihissalatu wassalam, maka tentu yang pertama mesti kita lihat, ya, kita flashback ya, siapa itu Ismail. Ismail alaihissalam adalah salah seorang nabi, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang sudah dinantikan lebih daripada 40 tahun lebih. Jadi Nabi Ibrahim sebagaimana kita ketahui yang pertama memiliki istri siapa? Siapa ayo? Ayo istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Nggak pakai lanjutan ya, Sarah cukup. Ya. Nah, Sarah ini adalah istri yang sangat luar biasa. Ya. Dia mendampingi Nabi Ibrahim alaihissalam sejak di Babilonia, kemudian diusir. Ya. Sampai kemudian pendek cerita sampai di Palestina. Dan sepanjang hidup pernikahan mereka berdua, sungguh ada satu hal yang dirasa kurang, yaitu apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi pembawa risalah.
tapi setelah sekian puluh tahun Allah belum kasih karunia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang anak pun. Maka ini hebatnya Sarah. Apa yang dilakukan oleh Sarah? Ini ibu-ibu udah senyum-senyum aja nih saya tanya begini nih. Ya. Sarah sebagai seorang istri yang saleha, dia meminta kepada Ibrahim alaihissalam, wahai suamiku, Anda adalah seorang nabi pembawa risalah, tapi hingga saat ini Allah belum karuniakan putra kepada kita. Pendek cerita, Sarah kemudian meminta Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Menikah kembali. Ibu-ibu siap nggak kayak begini nih? Bu, gimana Bu suara hatinya Bu? Oh jangan. Pendek cerita, Sarah kemudian mencarikan seorang wanita yang saleha untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa beliau? Hajar. Ya. Hajar ini adalah sebenarnya dia seorang putri ya, yang kemudian diberikan dari kerajaan Mesir. Pendek cerita, setelah menikah dengan Hajar, kemudian Allah berikan karunia, yaitu apa? Berupa Ismail alaihissalatu wassalam. Begitu dilahirkan, namanya juga wanita. Ikhlasnya wanita yang kemudian suaminya menikah lagi dan kemudian langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang luar biasa. Ya, yaitu apa? Putra. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim alaihissalam untuk apa? Untuk memisahkan ini Hajar dengan Ismail dengan Sarah. Agar kemudian apa? Sifat-sifat buruk, agar setan tidak masuk ke dalam Sarah. Ada hasad, iri, dengki. Ya. Bisa saja masuk, bisa. Maka kemudian Ibrahim alaihissalam membawa Hajar beserta Ismail yang masih merah. Untuk kemana? Wah, waktu itu namanya bukan Mekah. Qala ya Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Jadi Ibrahim itu mengatakan, ya Allah, ini sesungguhnya aku askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anak keturunanku. Biwadin, pada lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan sekalipun, tidak ada. Inda baitikal muharram, ya, di sekitar Bait al-Muharram. Jadi dulu ini adalah Ka'bah, ya, yang kemudian sudah hancur ketika peristiwa banjir bandang Nabi Nuh. Ya. Nah, disitulah Siti Hajar dan Ismail bayi ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam. Tapi di sini sungguh luar biasa ini, ya, karena di sini ada ibu-ibu, ada keteladanan yang bisa kita ambil dari sikap Hajar. Ya. Apa kata Hajar ketika ditinggalkan di situ? Ahadza min amrillah ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, kau tinggalkan kami di sini biwadin ghairi dzi zar'in, yang tumbuhan saja nggak hidup di sini. Kalau tumbuhan nggak hidup, kira-kira air ada nggak? Nggak ada. Kalau begitu ada air, tumbuhan langsung hidup. Ya, kalau kita musim kemarau itu begitu hujan datang, begitu hujan pertama langsung sudah nampak tanda-tanda kehidupan. Nah ini lembah, tidak ada seorang pun di sana. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan. Maka dia nanya kepada Ibrahim, ahadza min amrillah ya Ibrahim. Ibrahim menjawab, iya. Ustadz, apa? Iya. Ustadz, menarik sekali ya. Maaf jadi agak kepotong sedikit nih, biar penasaran juga pemirsa di rumah dan juga jamaah di studio. Jadi ada kelanjutan pastinya ya. Iya. Kenapa Allah kemudian meninggalkan, maksudnya memerintahkan di situ juga di lembah yang
kering, gersang gitu ya. Kemudian ada seorang bayi dan ibunya, kemudian juga akan ditinggal juga oleh Nabi Ibrahim. Ini pasti ada ibroh atau hikmah yang akan muncul dari balik cerita ini. Tapi kita jeda dulu ya, biar nanti pemirsa juga penasaran dan juga yang ada di studio juga siap untuk mengambil lagi ilmu apa ini benang merahnya. Jadi untuk Anda pemirsa, kita jeda sesaat dan tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami bimbel Islam kita. Tablik Islami di Jogja. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas izin Allah kita masih bersama-sama dengan penuh semangat dan antusias ya untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini tentang bagaimana meneladani dari Nabi Ismail alaihissalam ya. Kita banyak belajar dari beliau dan mungkin sekarang saatnya nih belajar tapi juga langsung action. Dan pastinya masih bersama dengan Ustadz Muhajirin, kemudian juga bersama dengan Majelis Taklim Khotijah ya, kemudian juga dari Majelis Taklim Hamfara. Ya ini kita boleh sedikit ya, kita lanjutkan dulu tadi potongan cerita secuil tadi kenapa Allah meninggalkan atau memerintahkan Ibrahim tadi bersama dengan Siti Hajar di tempat yang benar-benar tandus. Sebenarnya apa di balik itu tuh Ustadz? Baik, jadi ketika Sayyidah Hajar ya, ditinggalkan, nah ini adalah pelajaran yang besar buat kita. Ketika Ibrahim mengatakan, ya ini adalah perintah dari Allah, maka apa yang disampaikan oleh Hajar? Hajar mengatakan, apabila Allah telah memerintahkan ini, maka yakin pasti Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Dan ini terbukti. Ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah membawa Hajar dan Ismail, apakah tahu apa yang terjadi? Tidak. Tapi apa? Tidak Ibrahim kalau diperintah tidak dilaksanakan. Ya. Logis? Tidak logis. Tapi itulah Ibrahim alaihissalam. Maka pendek cerita kalau kita lihat ya, ketika perbekalan air sudah habis dan seterusnya, maka Allah berikan berkah yang luar biasa. Atas apa? Atas ketaatan Hajar, atas ketakwaan keluarga Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa apa berkahnya? Sampai sekarang. Ya. Air Zam-Zam itu salah satunya. Ya, baik. Ya. Ini boleh ngebut lagi nggak nih? Kita kan tadi baru sampai segmen di mana orang tua nih ya dari Nabi Ismail. Nah sekarang kita boleh nggak ini? Karena kita ingin meneladani dari keteladanan Nabi Ismail sebagai seorang putra yang luar biasa taatnya gitu ya. Itu gimana nih? Kita udah belajar dari orang tuanya, ternyata nurun ya ke Ismail. Nah hikmah apa lagi nih ya dari keteladanan Nabi Ismail nih? Jadi wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait, ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Al-Qawa'id itu bukan bangunan tapi pondasi Ka'bah. Waktu itu Ibrahim masih belia. Ya. Tapi Ismail. Nah, Ismail itu masih belia. Melihat ayahnya ya melaksanakan perintah Allah untuk meninggikan pondasi dari Ka'bah, ya, maka apa yang dilakukan oleh Ismail? Tanpa diperintah, tanpa disuruh, Ismail itu membantu Ibrahim alaihissalam. Kan dalam ayatnya, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Jadi Ibrahim dulu melakukan, baru kemudian wa Ismail. Artinya apa? Pelaku utamanya adalah Ibrahim alaihissalam. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Ismail. Ya. Ismail tanpa diperintah, dia langsung membantu. Ya. Bayang nggak ini Ustadz ya, tanpa diperintah langsung membantu. Saya tanya dulu sama nih dari Majelis Hamfara ini. Kira-kira nunggu diperintah baru action atau tanpa perintah langsung action dari orang tua ini? Jujur. Hah?
Oh, nunggu perintah ya? Oh, enggak. Oh, nunggu perintah dari ibu ya. Le, bersih-bersihin dulu Le, cabut rumput Le, gitu baru. Oh iya Bu, gitu ya. Oke, baiklah. Nah pemirsa, kayak semakin ini ya, semakin banyak hal yang harus kita teladani juga. Bagaimana dari seorang Ismail yang tadi baru awal aja beliau sudah benar-benar peka ya, tanpa harus disuruh, tanpa harus dinasehatin dulu, langsung aja bantu gitu kan. Nah ini sekarang juga kayaknya di studio nih udah pada senggol-senggol dan lirik-lirik gitu. Oke. Kapan mau nanya gitu ya. Kayak kita dialog dulu ya sama Majelis Salim yang hadir di sini ya Ustadz ya. Baik, yang mau bertanya siapa ini? Oh alhamdulillah banyak ini Ustadz ya. Tapi kita satu dulu ya, monggo. Kita hormati ibu dulu ya, dari ibu dulu ya. Ya silakan ibu, monggo. Nama saya Yuyun Yuniati dari Majelis Tahlim Khadijah Banguntapan Bantul. Di sini saya mau menanyakan sebagai orang tua, kita melihat Nabi Ismail itu anak yang ideal. Karena itu tadi belum diperintah sudah bantu gitu kan. Kalau anak-anak sekarang kan sudah diperintah pun sudah gafatar, ntar dulu gitu. Jadi bagaimana kita sebagai orang tua itu supaya bisa anak itu ngerti sama orang tua gitu. Apalagi zaman sekarang ini ya Ustadz, zaman digital, zaman anak-anak itu pegang HP kadang nggak harus 3 kali manggilnya gitu kan. Baru kedengaran gitu seperti itu. Nah ini kita sebagai orang tua apa yang harus dilakukan untuk anak-anak supaya bisa menjadi seperti Nabi Ismail seperti itu. Mungkin itu saja. Terima Iya, kasih. baik. Terima kasih Bu Yu. Ini mewakili semua ibu-ibu yang pada umumnya pasti tanya seperti itu ya. Iya. Tapi sebelum Ustadz menjawab, saya mau tanya dulu nih sama yang Hamfara. Gimana responnya ke Ibu Yuyun tadi? Bener nggak? Hah? Kalau dipanggil harus berkali-kali? Oh enggak Bu, di sini beda ya, beda. Jadi harus jadi virus penyebar kebaikan buat teman-teman juga ya. Ya baik-baiklah ya. Ini kita kasih pertanyaan kedua dulu boleh ya Ustaz? Oh, boleh. Siapa tahu nanti bisa nyambung gitu jawabannya gitu kan. Oke tadi penanya pertama, sekarang penanya kedua dari Hamfara ya. Boleh, siapa nih? Oke baik. Silahkan langsung. Perkenalkan, nama saya Zefar dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta Hamfara. Saya ingin bertanya, di tengah bagaimana tadi kita melihat Nabi Ismail yang begitu patuh pada orang tuanya dan juga patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bagaimana kita pemuda pada hari ini bisa meneladaninya di tengah gempuran tadi, tantangan-tantangan digitalisasi dan juga godaan dan nafsu. Seperti itu, terima kasih. Ya luar biasa, pertanyaannya mewakili anak muda pada umumnya juga ini ya. Tantangannya luar biasa apa nih Mas? Boleh tahu nggak tantangan sekarang ini? Misalnya ada game online, Oke. seperti itu. Jadi menunda-nunda sholat dan menunda-nunda Benar. perintah dari orang tua ya. Iya baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Longgo, Ustadz gimana nih menjelaskan untuk Bu Yuyun dan juga untuk Mas Zezar? Baik, jadi memang fenomena yang luar biasa ya terjadi di masa anak-anak kita. Terkadang bahkan memang ketika orang tuanya, ini nanya, kalian punya motor nggak? Ibu-ibu ada motor di rumah ya? Biasanya nyuti motor siapa Bu? Oh Bapak. Yang pakai siapa Bu? Oh. Ini adalah fenomena yang luar biasa. Coba, mestinya kan anak yang nyuciin motor bapaknya. Sekarang dunia terbalik. Ya. Bapaknya yang sibuk ngelihat motor anaknya kotor, karena mungkin kasih sayang dari orang tua itu yang sepanjang masa itu. Ya. Melihat motor anaknya kotor, apa yang dilakukan? Ambil ember, cuci itu motor. Ya. Ini memang terjadi. Ibu mengakui, putranya berapa Bu? Kalau motornya 1 masih mending Bu ya. Kalau di rumah motornya ada 5, coba gimana nggak pegel itu bapaknya itu. Oh nggak terasa ikhlas ini Bu Pak. Karena Ustadz. sayang. Ya. Tapi justru itulah Bapak dan Ibu sekalian. Rasa sayang kita kepada anak itu tidak bisa disampaikan dengan senantiasa memberikan sesuatu yang mestinya dia sudah bisa melakukan. Ya. Maka ini juga yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam kepada Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu dari Palestina ke Makkah meninggalkan anaknya. Kira-kira anaknya itu dipok-pok kayak putranya jenengan atau tidak? Tinggalkan. Tapi memang ada peran besar dari ibu ya yang sudah
diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam yang kemudian dia apa? Menjadikan Ismail itu menjadi pribadi yang bertakwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang seorang ibu itu memang sepanjang masa. Tapi memang porsi, kita mesti bisa memilah ya. Apa perkara-perkara yang mesti tetap kita berikan kepada anak kita, dan kapan perkara-perkara itu mesti anak kita sudah mengambil alih dan bertanggung jawab. Tapi lagi-lagi jangan sampai kemudian, jadi ada, ini memang bukan dari Islam murni ya. Jadi kalau di Jepang, di Korea, itu, kalau ada dari anak kecil, jadi kalau anak kecil itu menangis, maka mesti dipastikan. Yang pertama, apakah dia lapar? Yang kedua, apakah kalau dia sakit? Atau biasanya basah, pengen pup ya, gitu. Kalau tiga-tiganya tidak ada pada anak, andai kata dia nangis, maka biarkan. Kalau di kita, wah subhanallah. Apa Bu? Langsung, kasih handphone. Kasih handphone sekarang Langsung Ustaz. kasih handphone, benar. Maka itu tadi, nyambung. Akhirnya apa? Anaknya sukanya apa? Game online. Karena apa? Lagi-lagi, ini bukan dalam rangka bagi kita untuk apa menyalahkan orang tua, tidak. Tapi memang dalam momen ini, ya, maka mesti kita bisa meneladani bagaimana Ibrahim, bagaimana Hajar, ya, mendidik Ismail sehingga Ismail menjadi anak yang sangat ideal bagi kita. Jangan sampai kemudian kita ingin memiliki anak seperti Ismail, tapi apa yang kita lakukan sebagai orang tua, kita tidak meneladani Ibrahim, kita tidak meneladani Hajar, gitu. Maka mesti nyambung, gitu, ya, begitu. Jadi apa sifat-sifat yang harus ditumbuhkan oleh para orang tua saat ini yang harus kembali diasah lagi nih apa nih? Kesabaran, ketaatan, kepasrahan. Tentu yang pertama ada perkara ketika kita ya diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala putra, itu yang pertama adalah apa? Menganggap ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak itu adalah amanah ya. Amanah. Yang dengannya ya kita akan memposisikan anak-anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak Allah akan mintai pertanggungjawaban pada diri kita. Dengan kesadaran ini maka apa? Kita akan memperlakukan anak kita sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena apa? Kita akan bertanggung jawab. Anak kita akan seperti apa? Nah, mungkin nanti akan bertanya, saya sudah nasihati, saya sudah sekolahkan, saya sudah pondokkan bahkan. Tapi kenapa begitu? Maka dalam Islam ya bahwa ketika seorang anak itu sudah sampai balik, ya, ini sudah balik semua ya? Oh balik kanan katanya. Oh balik kanan. Bisa aja ibu-ibu ya. Semua sudah balik. Ketika seorang anak itu sudah balik, maka apa? Seluruh tanggung jawab apapun yang dikerjakan itu menjadi tanggung jawab pribadinya. Ya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Jadi seluruh apa yang kita lakukan itu menjadi tanggung jawab. Jadi ini mesti saling memahami. Ya. Orang tua memiliki porsi kewajiban, anak juga sama. Dia memiliki porsi kewajiban. Nah memang ini mesti terjadi komunikasi yang baik. Ya. Ya. Ada kisah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih. Apa ungkapan yang dipilih oleh Ibrahim alaihissalam? Qal ya bunayya. Ini adalah ungkapan panggilan sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Ya. Falamma balagha ma'u sa'ya qal ya bunayya. Wahai anakku. Padahal ini mau menyampaikan
aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjembelihmu. Maka ini juga bisa kita praktekkan sebagai orang tua. Kalau panggil anaknya, panggillah dengan panggilan hormat dan panggilan sayang. Jadi panggilan sayang, bahasa cinta orang Bahasa tua cinta gitu orang ya. tua. Sama juga dengan anak-anak pasti punya ini ya panggilan sayang buat bapak ibunya apa gitu ya, abi, umi atau apapun yang menjadi sesuatu yang dibanggakan gitu Iya. kan. Nah, ini kayaknya memang hal-hal apa secara teknis sebagai anak itu menghadapi tantangan ini belum terjawab dengan tuntas ya. Masih penasaran kan? Nah, gimana caranya kita biar bisa tahu tidak hanya sekedar taat ibadah lalu menjawab menyenangkan tapi hatinya nggak ikhlas ya. Hatinya masih gerundel ini ya. Gerundel. Nah, itu. Jadi kayaknya kita harus jeda dulu kita ya. Iya, kita jeda dulu aja, memberi kesempatan juga untuk pemirsa di rumah mungkin minum dulu sebentar ya. Dan di sini juga tarik nafas dulu ya sambil kita merenungkan, merefleksikan diri kita sendiri. Apakah kita sejauh ini sudah bisa menjadi orang tua yang teladan seperti Nabi Ibrahim dan Siti Hajar atau juga menjadi anak yang taat seperti Nabi Ismail. Jadi untuk Anda pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Tablik Islami. Tablik Islami membumikan Al-Quran. Tablik Islami mempersatukan umat dengan nilai-nilai kearifan budaya. Tablik Islami member Islam kita. Tablik Islami di TV dan digital. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pemirsa tentunya banyak hal yang ditanyakan ya. Sudah refleksi, sudah merenungkan diri sendiri gitu. Atau mungkin sempat diskusi nih sama putra-putri tercinta di rumah ya. Sejauh ini bagaimana komunikasinya, sejauh ini bagaimana kita sebagai orang tua sudah meneladani. Atau mungkin sebagai anak-anak gitu ya sudah berperan belum untuk benar-benar taat kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua gitu ya. Tentunya kita akan masih lanjutkan. Tentu di sebuah program yang insya Allah bisa menguatkan iman Islam kita. Di mana lagi kalau bukan di Tablik Islami. Iya, kita masih bersama dengan Ustadz kita, ada Ustadz Muhajirin, seorang praktisi pendidikan keluarga. Dan tema kita masih tentang belajar keteladanan dari Nabi Ismail alaihissalam ya. Baik, kita tuntaskan dulu nih Ustadz untuk menjawab pertanyaan tadi mewakili dari Majelis Taklim Hamfara. Bagaimana kita nih sebagai anak muda yang hidup di sekarang ini tengah gempuran yang luar biasa ya. Semuanya serba mudah loh. Apalagi sekarang di zaman AI ya kan. Kadang kita tidak menjadi diri sendiri gitu. Nah ini gimana kita mensikapi supaya kita bisa tetap meneladani Nabi Ismail dan sekaligus bisa menjadi anak ideal. Tadi kalau saya boleh pinjam dari ibu-ibu tadi ya. Kayaknya pengen banget ya Bu punya anak-anak ideal seperti Ismail ya. Nah gimana nih Ustadz? Baik, maka nyambung dalam lanjutan ayat tadi ya. Ibrahim yang dia adalah seorang nabi, andai kata dia nabi, dia tidak bersikap otoriter juga kepada anaknya kan. Saya diperintahkan Allah untuk membunuhmu, untuk menyembelihmu. Nah, sudah kamu siap-siap tidak. Tapi bahasa yang dibangun adalah bahasa komunikasi yang baik. Maka kemudian apa yang dilakukan Ismail? Qal ya abati. Abati. Jadi abati ini adalah panggilan hormat, panggilan sayang. Jadi kalau abi itu adalah panggilan hormat. Hormat. Ya. Sedangkan kalau bilang buya itu adalah panggilan sayang. Kalau abati itu adalah panggilan dua-duanya. Tunduk, hormat sekaligus sayang ungkapan saya. Apa kata Ismail? Ya abatif al ma tu'mar. If'al. Kerjakanlah langsung wahai abati. Jadi tidak menunda tapi langsung ketika Ibrahim menyampaikan maksud dan tujuannya, Ismail kemudian laksanakan wahai ayah. Lanjut tadi pertanyaannya. Bagaimana menghadapi gempuran sekarang ini? Kita sebagai anak supaya bisa ideal gitu, harus gimana kan bingung ya. Tuntutan orang tua harus cepat selesai kuliah, cepat dapat kerja, cepat dapat jodoh gitu, dapat duit banyak biar nggak jadi beban orang tua gitu kan. Bener nggak Mas? Oh bener loh Bu gitu. Ibu suka nuntutnya sama anak-anak Ibu. Hah? Dan cepat kuliah, dan orang bayar kuliah terus gitu ya. Oh gitu. Gimana nih Ustaz? Disiplin.
Sebagaimana Ismail alaihissalam disiplin. Ditunjukkan dari mana? Tadi, ketika itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda-tunda. Ini adalah salah satu yang harus dikorbankan, kesenangan ini oleh anak muda. Jangan tunda-tunda. Kalau sesuatu adalah perbuatan yang baik, maka apa? Jangan tunda-tunda. Biasa Bu, di kampus itu juga sama. Biasanya kalau mahasiswa sudah masuk semester 5, itu biasanya mulai kemana-mana tuh. Begitu masuk semester 7, tahu-tahu saya udah semester 7. Kenapa? Dan semester 7 itu biasanya juga tidak langsung. Padahal ada tugas akhir yang ini memang kebanyakan kampus masih mengharuskan itu ya, skripsi itu. Nah biasanya disinilah pertarungan seorang anak, kalau tadi dituntut pengen segera selesai, ya, tapi lagi-lagi gempuran tadi, segala hal mudah. Terutama yang sangat merusak itu apa? Kalau boleh dikatakan tadi gadget itu bisa menjadi setannya. Maka itu harus dilempar itu. Bukan gadgetnya. Sebagaimana ketika Ibrahim alaihissalam bersama Ismail bin Siti Hajar itu, ketika mau penjemelihan itu kan diganggu oleh siapa? Setan, oleh iblis datang. Apa yang dilakukan? Lempar. Maka ada istilah lempar jumroh itu. 1, 2, 3. Yang pertama Ibrahim diganggu. Kamu itu bagaimana? Anakmu itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ditunggu ya? Ditunggu. Kok sekarang mau kamu bunuh? Nah, kata Ibrahim, Allahu Akbar, lempar. Ini perintah Allah. Enggak berhasil mengganggu Ibrahim, ganggu Hajar. Suamimu tuh gini. Nah, mungkin begitu kalau bahasa kita. Ya. Bahasa sekarang ya Bu, diterjemahkan seperti tapi itu. itu bukan bahasa iblis, karena saya juga... Bukan iblis ya. Itu. Gimana itu mau dibunuh? Cegahlah dia. Enggak, akhirnya dilempar juga sama Ibrahim. Gagal, ganggu Ismail. Ya, dilempar lagi oleh Ismail. Ya. Maka yang pertama adalah Disiplin. disiplin. Yang kedua, Ya, jangan lupa bahwa kita lahir ke dunia itu adalah amanah. Jadi jangan mengira bahwa kita itu amanah orang tua kita saja. Kita sendiri itu membawa amanah. Yaitu apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kesadaran ini sudah nyambung, ya, sudah nyambung antara perkara-perkara yang mesti dilakukan dengan kesadaran bahwa kita itu harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mempermudah segala sesuatu tantangan yang dihadapi. Kenapa? Seluruh perbuatan kita itu senantiasa kita bingkai dengan apa? Kesadaran terkait dengan apa? Tuntutan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketaatan ini insya Allah tidak ada yang menjadi sulit. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jadi bagi ibu-ibu yang punya, misalkan punya anak yang belum dengan yang diharapkan, belum sesuai dengan yang diharapkan, maka apa yang dilakukan? Tidak hanya ngomelin anaknya. Terkadang anak semakin diomelin semakin menjadi ya Bu. Jadi makin menjauh justru. Maka mari kita mendekatkan diri dengan yang membolak-balikkan hati. Kita mendekatkan diri dengan yang memiliki anak itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita banyak berdoa, banyak mendekat sama Allah gitu ya. Ada usaha dunia, ada usaha langit. Nah, begitu. Ya, baik. Kita tidak bisa mengandalkan saya lulusan psikologi, gitu. Ya belum tentu juga. Artinya harus senantiasa melibatkan Allah dalam kita membangun keluarga, dalam kita mendidik anak, dalam kita menghormati orang tua, dalam kita menggapai cita-cita yang akan kita raih. Begitu.
Jadi libatkan Allah ya. Libatkan Baik, gimana? Allah. Sudah dapat ya benang merahnya? Siap ya untuk action ya? Disiplin dalam berbagai aspek dan kemudian juga menjadi hamba Allah yang benar-benar taat gitu ya. Baik, ini kayaknya saya juga punya sahabat ini ya yang sudah siap. Ini juga mewakili anak muda nih Faruk nih ya. Nih, baik mungkin sepanjang perjalanan sebagai anak muda juga gitu ya. Mungkin ada nggak sih yang menggelitik dirimu untuk bertanya nih, mumpung ada Ustadz Muhajiri nih. Boleh? Jadi gini Ustadz, terkadang kita sebagai anak muda itu salah memahami apa yang diinginkan orang tua. Pun terkadang juga sebaliknya, anak maunya seperti apa, tapi orang tua maunya bagaimana. Bagaimana kemudian kita bisa mensinkronkan antara keinginan orang tua itu dan juga si anak ini juga bisa bagaimana memenuhi keinginan daripada orang tua itu sendiri. Dengan tidak mencederai perasaan hatinya orang tua itu sendiri. Karena pelaksanaan dan keinginan itu terkadang juga berbeda. Anak maunya gini, ini sudah saya usahakan semaksimal mungkin, cuman orang tuanya juga enggak gitu. Maunya bapak ibu itu enggak kayak gitu. Nah, itu bagaimana cara mensinkronkan keduanya? Seperti itu, Ustaz. Ya, wah pertanyaan bagus banget. Ini kalau kita flashback ke zaman Ismail dan juga Nabi Ibrahim itu mungkin waktu pas ada perintah dari Allah tadi ya, menyembelih, terus Ismail punya versi berbeda. Ayah kok tega banget sih gitu ya. Atau mungkin Ibrahim juga, ini anakku udah selama dapatnya kenapa disuruh nyembelih gitu ya. Nah ini salah satunya sinkron sekarang kan dengan orang tua kadang-kadang miskom ya. Satu ke utara, satu ke selatan gitu ya. Mau nggak Ustadz gimana nih? Maka lagi-lagi tadi komunikasi yang mesti dibangun dengan baik. Berbicara dari hati ke hati. Antara Ibrahim dan Ismail tadi kan bicara dari hati ke hati. Ya, yang ditujukan adalah apa? Sikap hormat dan sayang di antara keduanya. Ibrahim dia tidak otoriter kemudian memaksa Ismail. Ismail juga sama, dia sadar diri dia punya posisi. Sehingga apa? Ketika komunikasi ini terjalin dengan baik, maka insya Allah. Tapi memang itu nampaknya mudah untuk diucapkan. Tapi faktanya tadi, ya. Maka lagi-lagi di sini butuh kesadaran bagi diri kita masing-masing. Andai kata kemudian ya, orang tua maunya begini, antum punya kemauan yang berbeda, maka tunjukkan sikap ya yang baik pada orang tua. Tadi dibacakan sama kan Faruk, bahkan sekedar ngomong tidak boleh. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Ngomong ayah nih, tidak boleh. Ketika ada salah satu sudah naik sedikit begitu dengan abi itu, umi itu pasti orang tua sikapnya nanti bisa berubah. Artinya apa? Komunikasi dengan pemilihan diksi kata yang baik untuk menyampaikan apa yang dikehendaki, yang dimaui itu agar bisa nyambung begitu. Ya. Ismail dengan menyebut ayahnya, ya abatif al ma tu'mar. Ya, sampai terkejut tadi ya, karena benar-benar langsung paham gitu, ternyata aduh banyak banget nih ya harus kita lakukan sebagai orang tua gitu, juga sebagai anak-anak juga. Nah mungkin ada banyak hal juga dalam kehidupan kita yang secara tidak kita sadari gitu Ustadz ya. Tadi tidak, hari raya kurban itu bukannya sekedar kita pesta bakar-bakaran gitu, bebakaran, barbecue, kemudian kita buat sate sana sini, gulai dan sebagainya. Tapi ternyata ada di situ keikhlasan, ketaatan, mungkin bagaimana orang tua dan anak juga saling bisa berkomunikasi. Mungkin enak banget ya Ustadz kalau momen Idul Adha nanti gitu ya, kita bisa duduk bareng sama orang tua terus ngomong bicara dari hati ke hati gitu rasanya ya. Harus diupayakan memang seperti harus diupayakan. Gimana Mas, Mbak? Kira-kira ini pada orang Jogja semua atau pada balik nanti nih Idul Adha ini? Nah, berarti mungkin bisa tuh ada komunikasi, jadi saling nggak pergi sendiri-sendiri. Biasanya kan malah me time-nya sendiri-sendiri ya. Me time-nya sendiri saat liburan, bakar-bakaran sama teman-teman gitu ya. Orang tuanya di rumah gitu ya Bu ya. Nah ini kayak mungkin saatnya momen kita bisa ngobrol bareng dari hati ke hati. Jadi untuk Anda pemirsa, boleh jadi satu insight ya. Kita agendakan untuk bisa ngobrol dari hati ke hati bersama anak-anak kita, keluarga kita semua. Jadi pastikan tetap bersama kami hanya di Tablik Islami. Tablik Islam.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah dan juga Majelis Taklim yang ada di studio TVRI yang dimuliakan Allah juga. Bersyukur ya kita hari ini bisa bersama-sama untuk mendapatkan sebuah ilmu dan hikmah. Bagaimana kita belajar ketaatan dari Nabi Ibrahim, keikhlasan dari Sarah, kemudian bagaimana perjuangan dari Siti Hajar, dan bagaimana seorang Ismail gitu ya, seorang anak-anak yang menjadi amanah dan juga hamba Allah. Tentunya masih ada lagi nih Ustadz ya, bakal kita sampaikan juga kepada pemirsa dan juga kepada Majelis Taklim yang ada di studio tadi. Mungkin ada beberapa penerapan yang harus kita jadikan bekal untuk hidup kita di era sekarang ini nih terkait dengan keteladanan dari seorang Ismail. Baik, Ismail sebagai seorang anak yang luar biasa, taatnya kepada orang tuanya, tapi dia juga sangat taat kepada Allah, ya, dengan ketaatan yang tak tergoyahkan. Jadi kalau kita kembali lagi sedikit ke cerita terkait dengan ketika Ismail mau disembelih, ya. Untuk menghilangkan keraguan ayahnya, dia bilang sama Ibrahim, wahai ayah, tolong nanti ketika saya mau disembelih, yang pertama tolong ikat tangan dan kaki saya dengan kuat. Itu permintaan dari seorang Ismail. Dia begitu legowo dengan apa yang diminta oleh ayahnya. Karena apa? Dia tahu bahwa itu sebenarnya bukan kehendak ayahnya secara langsung, tapi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi lanjutan sedikit. Termasuk ya ketika sudah mendekati dipotong. Karena ini versinya beda-beda. Ada yang sudah ditunjukkan dipotong beneran tapi tidak mempan. Ya, dalam satu kitab itu dijelaskan sudah dipotong itu tapi tidak mempan. Bercandanya Ismail itu jangan-jangan tumpul itu. Sayyidina Ibrahim kemudian apa dipukulkan itu ke batu, hancur batu. Kalau begitu wahai ayah tolong lepaskan saja ikatan saya. Saya khawatir karena ini jangan-jangan menjadikan saya seolah-olah tidak ikhlas dengan ketetapan Allah. Maka kemudian dilepaskan. Maka ketika kemudian mereka sudah berserah diri, falamma aslama wa tallahu liljabin, ya, kemudian apa? Ismail sudah direbahkan di atas pelipisnya, maka kemudian Allah memanggilnya, ayya Ibrahim, ya, qad saddaqtar ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi. Artinya apa? Membenarkan wahyu. Maka kemudian apa? Kami membalasnya dengan kebaikan, digantilah dengan kibas. Maka ada satu perkara yang mesti kita ingat, ya. Kita meskipun sebagai orang tua, kita adalah sebagai anak. Ya. Maka ada satu perkara apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, ya, dalam rangka kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga yang dipegang oleh Ismail alaihissalam. Ketika dia tahu betul apa yang disampaikan, dilakukan oleh orang tuanya itu semata-mata adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sikap apa yang diberikan? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jadi ketika kemudian biar nyambung antara keinginan kita sebagai anak dengan keinginan orang tua kita, maka kita bisa lihat perspektif yang lain. Ya, apakah ini bertentangan atau tidak? Ya, kalau ini adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, taatlah sama orang tua. Kurang lebih begitu. Ya. Jadi selama itu adalah perintah Allah dan taat kepada Allah, itu sebaiknya kita ikuti. Kita taati orang tua kita. Ya, Ustadz boleh nggak ini? Kita emang seru banget ya ngobrol sama Ustadz Muhajirin ya. Masya Allah, banyak hikmah dan ilmu yang bisa kita ambil dari beliau. Dan mudah-mudahan ilmu ini jangan sekedar kita masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Kita butuh action juga. Jadi mungkin ada closing statement nih Ustadz. Ada beberapa poin benang merah
supaya pada saat nanti kita menyelesaikan tablik Islami ini kita langsung dapat nih dari semua ringkasan yang Ustadz sampaikan tadi dari awal. Baik, dalam kita menjalani kehidupan ini ya sebagai seorang hamba tentu banyak cobaan. Ya. Dalam ketaatan tidak ada ketaatan yang tanpa pengorbanan. Ya. Berkaca dari kisah Ibrahim dan Ismail alaihissalam, ketika dia mau melaksanakan ketaatan, maka sungguh setan iblis itu tidak pernah diam. Ya. Maka oleh karena itu tiap kita adalah memiliki Ismail. Tiap kita itu memiliki Ismail. Bukan anaknya namanya Ismail, bukan. Tapi Ismail kita itu berbeda-beda. Ada Ismailnya adalah berupa jabatan. Ada Ismailnya adalah berupa gadget. Ada Ismailnya berupa kesenangan-kesenangan yang lain. Yang dengannya Allah juga menguji kita. Untuk apa? Untuk diminta. Ya. Oleh karena itu mesti kita serahkan apapun yang ada pada diri kita itu semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi benar-benar ya kita ini hanya milik Allah. Anak kita, suami kita, semuanya itu hanya milik Allah. Jadi kayaknya benang merahnya ini adalah bagaimana kita bisa menjadi hamba Allah. Hamba gitu ya. Hamba Allah yang ikhlas, yang taat, yang benar-benar bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik di akhirat nanti. Mau ya Bu ya? Amin, amin ya robbal alamin. Jadi terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan bekal kita juga untuk semakin kuat iman kita, semakin taat dan benar-benar libatkan siapa Bapak, Ibu-ibu dan juga teman-teman? Libatkan Allah. Libatkan siapa lagi? Allah. Libatkan siapa lagi? Allah. Jadi hanya Allah semua yang kita libatkan ya dengan keikhlasan dan ketaatan kita. Jadi terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Khotijah. Terima kasih untuk teman-teman dari Hamfara. Faruk juga terima kasih ya. Dan pastinya juga untuk Anda pemirsa di rumah, terima kasih banyak sudah belajar bersama kita di Tablik Islami kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari Ustadz Muhajirin tadi, bahwa ternyata keteladanan itu bukan untuk diwariskan, tetapi bagaimana ditanamkan. Dan banyak hal yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhajirin tadi terkait bagaimana Ismail dengan keteladanannya sudah menanamkan benih kesolehan beliau. Jadi mari kita tanam benih ketaatan kita untuk hidup kita yang abadi di surga nanti. Semoga kita semua termasuk golongan yang bisa meneruskan keteladanan dari Ismail hingga Allah meridhoi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Ustadz terima kasih sekali lagi. Dan juga untuk Anda pemirsa, pastikan terus belajar bersama kami hanya di TVRI Jogja. Tentunya di mana? Tablik Islami. Dan akhirnya saya Rina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.